Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Fujirahayu dari SMPN 1 Cisompet. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan aksi nyata topik 2. Mengapa kurikulum perlu berubah? Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah jantungnya pendidikan. Kurikulum merupakan titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Dan kurikulum bersifat kompleks atau multidimensi. Kurikulum menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Komponen kurikulum menurut Ralph Tyler, yaitu tujuan, konten, metode, dan evaluasi. Peran dan fungsi kurikulum. Pertama, mewarisi nilai budaya yang relevan dengan masa kini, nilai dan memilih sesuatu yang relevan dan kontekstual sebagai kontrol sosial, serta mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Kurikulum yang baik. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus berkembang atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka. Peranan guru. Sebagai pemilik dan pengembang kurikulum di satuan pendidikan, guru harus terus beradaptasi dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan murid. Proyeksi pendidikan 2030 menurut OECD atau Organization for Economic and Cooperation and Development, yaitu ada kognitif, sikap, psikomotor, dan value. Salah satu siklus pembelajaran yang mencakup 4 kompetensi tersebut adalah siklus pembelajaran inquiry, yaitu pembelajaran yang menekankan rasa ingin tahu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Rasa ingin tahu. Jadi, mengapa kurikulum perlu berubah? Yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Kedua, agar dapat memahami kebutuhan murid. Serta ketiga, agar dapat menyiapkan generasi yang visioner. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Selanjutnya, bagaimana merancang kurikulum? Sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka diperlukan peranan orang tua, masyarakat, serta sekolah dalam mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, dan kepentingan murid. Kurikulum dapat diadaptasi oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan, karakter, dan kondisi satuan pendidikan, baik dari letak geografis, faktor sosial budaya, serta perbedaan lingkungan dan ekosistem satuan pendidikan. Maka disusunlah kurikulum operasional satuan pendidikan yang memiliki kerangka dasar, tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, serta capaian pembelajaran. Langkah penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang pertama, karakteristik satuan pendidikan, visi dan misi, pengorganisasian pembelajaran yang mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian perencanaan pembelajaran yang mencakup ATP, asesmen, modul ajar, media ajar, dan program prioritas satuan pendidikan. Dan terakhir, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Adapun prinsip KOSP yaitu berpusat pada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, serta melibatkan pemangku kepentingan.
Prinsip umum pembelajaran mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini, membangun kapasitas belajar murid, mendukung pertumbuhan kognitif dan karakter, menyesuaikan konteks kehidupan murid, serta mengarah pada masa depan berkelanjutan. Teaching at the right level, yaitu pendekatan belajar yang tidak mengacu pada tingkat kelas, tetapi pada tingkat kemampuan murid. Ini dapat membantu mengatasi kesenjangan pemahaman. Tahapan penerapan teaching at the right level yaitu pertama melakukan asesmen awal atau tes diagnostik, kemudian perencanaan proses pembelajaran, pengajaran sesuai level kemampuan murid, dan melakukan asesmen berkala. Struktur kurikulum prototype atau merdeka, yaitu intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan co-kurikuler atau proyek penguatan profil Pancasila. Selain membangun 3 struktur kurikulum tersebut, sekolah juga harus mampu mewujudkan budaya positif, yaitu nilai-nilai atau keyakinan positif yang berkembang di sekolah. Adapun tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila yaitu gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, serta kewirausahaan. Model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam kurikulum prototype yaitu reguler, blok, serta kolaborasi. Model pembelajaran reguler yaitu pembelajaran yang terpisah antar mapel. Model pembelajaran blok yaitu pembelajaran yang dikelola dalam blok waktu. Sedangkan model pembelajaran kolaborasi yaitu merencanakan, melaksanakan, dan melakukan asesmen dengan kolaborasi antar mapel. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.